Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Nafta Channel YouTube ya. Nah, di kesempatan kali ini, Bu Nafta akan coba untuk sharing terkait dengan sekolah rakyat ya. Teman-teman yang mau tahu tentang info sekolah rakyat, gimana sistem di dalamnya, kemudian mungkin terkait kurikulum ataupun nanti kegiatan siswa seperti apa, nanti silakan subscribe aja ya di channel YouTube Naftalina oleh Adelia. Di sana akan upload ya, sering upload terkait dengan seluk beluk sekolah rakyat seperti apa. Oke? Oke. Di kesempatan kali ini, Bu Nafta akan sharing terkait dengan peran sekolah rakyat dalam pendidikan inklusi dan penguatan karakter ya. Jadi sharing bareng dengan guru SR. Oke? Next. Nah, jadi teman-teman, sekolah rakyat itu diselenggarakan sebagai bentuk layanan pendidikan inklusif dan berkeadilan ya. Jadi memang tujuannya itu untuk menyetarakan teman-teman ya. Jadi menyasar murid dari golongan desil 1 dan desil 2 berdasarkan DTSN ya. Kemudian pendidikan ini sebenarnya lebih ke pendidikan karakter ya, karena kalau pendidikan formal kan bisa aja ke SD, SMP, SMA biasa ya. Kemudian kalau yang di ini kita berfokus tidak hanya ke akademik saja, tapi juga karakter, moral, religius dan sosialnya. Oke. Nah, orientasi pendidikan di sekolah rakyat itu teman-teman ya berbasis pengembangan potensi murid secara menyeluruh. Nah, karena dari kita itu sebagai guru SR ya itu hmm, sebenarnya dalam sistem ini penerimaan siswa itu kan tidak ada yang namanya seleksi ya, karena semua dari siswa dari golongan disil 1 dan 2 itu nanti kita rekrut, kemudian nanti ada talent DNA namanya ya untuk mengetahui minat bakat siswa, kemudian kemampuan siswa itu bagian yang mana ya. Nah, di sini juga menekankan pendidikan agama, pembiasaan sikap positif dan nilai keimanan. Jadi menyiapkan murid agar siap menghadapi kehidupan di masa depan. Jadi tujuannya ada sekolah rakyat itu nanti biar uh, si anak ini nanti ketika dia lulus sekolah itu bisa mengangkat derajat orang tuanya gitu ya. Next. Nah, berikut teman-teman landasan yuridis ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas. Jadi pendidikan itu kan membentuk manusia yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu saja, oke. Kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, cakap dan mandiri. Kemudian terakhir adalah bertanggung jawab sebagai warga negara, ya. Nah, implikasi undang-undang dari Sisdiknas ini, jadi di SR itu juga menanamkan namanya pendidikan agama, teman-teman ya. Jadi pendidikan agama itu menjadi pondasi utama di setiap satuan pendidikan. Kemudian pembentukan karakter religius ini itu tidak terpisahkan dari tujuan nasional juga. Jadi memang sekolah rakyat ini wajib menghadirkan lingkungan yang mendukung pembiasaan nilai-nilai tersebut. Jadi di sini juga diajarin akademiknya, karakternya, religiusnya itu juga diajarin ya. Nah, asta cita dari gagasan Pak Presiden Prabowo ya dan Wakil Presiden Pak Gibran tentunya itu arah kebijakan pembangunan SDM itu menekankan pada uh, anak-anak rakyat untuk penguatan karakter, oke. Kemudian kesehatan jasmani dan rohani, kepedulian sosial, kemudian bagaimana cara menanamkan cinta tanah air dan pembentukan murid secara intelektual, spiritual dan sosial. Nah, apa sih relevansi dengan pendidikan? Jadi sekolah rakyat itu satuan pendidikan yang dituntut menghadirkan program yang membentuk murid secara utuh dan seimbang. Jadi di sini nanti anak akan belajar dari pagi ya, subuhan religius ya, subuhan bersama, kemudian jamaah, kemudian ada penanaman karakter uh, kesehatan tadi ya, kemudian dilanjutkan dengan persiapan untuk sekolah dari jam 7 sampai jam setengah 3, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan wali asrama di sore hari sampai malam. Jadi anak-anak memang di sini sekolah rakyat itu menjadi ruang strategis penanaman nilai moral dan religius juga gitu ya. Nah, kebijakan dari PPK ya, pendidikan karakter ya, ini ada surat edaran bersama 2025 SM Mendikdasmen, Mendagri, dan Menak ya, fokus pada pembiasaan positif terintegrasi dalam kegiatan pendidikan. Jadi sinergi catur pusat pendidikan antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Nah, implementasi pembiasaan karakter itu dilakukan melalui kegiatan keagamaan yang terstruktur teman-teman ya. Kemudian pembiasaan sehari-hari, penekanan, kemudian kegiatan sosial dengan masyarakat, keteladanan seluruh ekosistem pendidikan. Nah, itu SR seperti itu. Jadi memang anak-anak dituntut untuk saling uh,
kolaborasi ya dan saling bermasyarakat dengan orang lain gitu ya. Nah, ruang strategis ini khususnya ke kegiatan keagamaan. Jadi menjadi bagian penting pembentukan karakter religius, menumbuhkan akhlak mulia, disiplin dan peduli kepada sesama dan wadah memperkuat spiritualitas dan moralitas muridnya. Jadi dapat disimbolkan bahwa sekolah rakyat itu memang berperan vital ya dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan ya. Kemudian penguatan karakter religius itu memang amanat ya atau mandat dari negara. Jadi menjadi inti dari penyelenggaraannya. Jadi anak-anak di sini memang diasramakan ya. Jadi kegiatannya itu memang anak-anak tidak langsung pulang, jadi nanti ada yang namanya waktu sambangan itu 2 minggu sekali. Nah, di sini juga sinergi antara pihak diperlukan untuk membentuk murid yang beriman dan berkepribadian unggul. Jadi di sini anak SR itu insya Allah terjamin ya. Di sini istilahnya kalau bahasa Jawa adalah diopenin negoro ya, karena dapat semua fasilitas yang dibutuhkan, kemudian ada pendampingan juga dari bapak ibu guru, wali asuh, wali asrama, tendik, kemudian juru masak, keamanan, pendamping PKH, pokoknya banyak. Jadi anak-anak aman, aman sentosa pokoknya di sini. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak agar nanti ketika mereka besar, mereka akan memiliki keluarganya dan bisa mengangkat derajat keluarganya. Seperti itu teman-teman. Nah, Bu Nafta akan sharing terus ya terkait dengan ini kegiatan di SR. Jadi stay tune aja dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.